Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Apri Mirantika. I'm student of the management program with NPM 2541121. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu ekonomi makro? Nah, ekonomi makro adalah ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Meskipun terdengar kompleks, ekonomi makro sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan ekonomi mikro yang hanya fokus pada individu atau perusahaan. Ekonomi makro melihat kondisi ekonomi secara luas. Nah, tujuannya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu yang pertama, harga beras naik. Yang kedua, harga minyak goreng meningkat. Yang ketiga, ongkos transportasi bertambah mahal. Dampaknya yaitu yang pertama, daya beli masyarakat akan menurun. Yang kedua, pengeluaran rumah tangga menjadi meningkat. Nah, salah satu contoh ekonomi makro yang paling sering kita rasakan adalah inflasi. Ketika harga kebutuhan pokok naik, uang yang kita miliki menjadi kurang bernilai dibanding sebelumnya. Nah, akibatnya masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengangguran dan kesempatan kerja. Nah, pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang yang ingin bekerja belum mendapatkan pekerjaan. Dampaknya yaitu pendapatan masyarakat menurun. Yang kedua, kemiskinan meningkat. Dan yang ketiga, aktivitas ekonomi terlambat. Dan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran juga menjadi perhatian ekonomi makro. Jika banyak orang tidak memiliki pekerjaan, maka daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan sebuah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Indikator peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, bertambahnya lapangan kerja. Ketiga, meningkatnya investasi. Nah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi suatu negara. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan dapat memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam ekonomi.
kebijakan fiskal, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter, mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan inflasi melalui suku bunga. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta pemerintah juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dampak suku bunga bagi masyarakat. Nah, ketika suku bunga naik, maka cicilan kredit lebih mahal, minat meminjam uang berkurang, dan ketika suku bunga turun, maka kredit lebih terjangkau, investasi dan konsumsi meningkat. Nah, suku bunga sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang memiliki pinjaman atau ingin mengajukan kredit. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menabung, berinvestasi, maupun berbelanja. Ekonomi makro di era digital. Contohnya, belanja online meningkat. Kedua, transaksi digital semakin mudah. Ketiga, pertumbuhan ekonomi digital. Nah, manfaatnya itu ada mempermudah aktivitas ekonomi. Yang kedua itu membuka peluang usaha baru. Nah, dengan perkembangan teknologi juga bisa memengaruhi ekonomi makro. Saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi secara digital dengan mudah. Selain itu, banyak peluang usaha baru yang muncul melalui platform digital sehingga membantu pertumbuhan ekonomi. Pentingnya memahami ekonomi makro. Nah, ada beberapa manfaat untuk pentingnya memahami ekonomi makro, yaitu yang pertama, mengelola keuangan dengan lebih baik. Yang kedua, memahami kondisi ekonomi negara. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Nah, dengan kita memahami ekonomi makro, kita dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memahami berbagai kebijakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan ini juga membantu kita menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tadi adalah yang pertama, ekonomi makro memengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga sangat berdampak langsung pada masyarakat. Yang ketiga, pemerintah berperan menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, pemahaman ekonomi makro bisa membantu masyarakat mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Nah, cukup sekian pemaparan mengenai ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini bisa kita ambil atau bisa kita simpulkan bahwa ekonomi makro bukan hanya teori, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.